Dr. Kosmas Batubara lahir di Simalungun, Sumatera Utara pada 19 September 1938. Semasa kecil, beliau menghabiskan pendidikan di kampung halaman. Bapak saat itu memang betul-betul sebenarnya orang yang sangat-sangat sederhana sekali. Sebagai seorang anak yang sudah tidak ada bapaknya, sudah meninggal, dan ibunya tetap bertani di kampung, itu sehingga biaya untuk sekolah memang sangat berat sekali untuk bapak. Jadi apa-apa selalu diusahakan sendiri. Dr. Kosmas berubah menjadi sosok aktivis saat melanjutkan sekolah tinggi di Jakarta dan vokal dalam melakukan demonstrasi tahun 1966. Karena kami memiliki latar belakang yang sama. Apa itu? Tidak lain adalah bahwa kami adalah sama-sama aktivis. Aktivis dari suatu organisasi, khususnya organisasi mahasiswa. Kedekatan kami melalui aktivitas organisasi kemahasiswaan ini terutama pada tahun 1966 setelah terjadinya peristiwa G30 PKI, di mana pada waktu itu juga terbentuk apa yang dikenal sebagai Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Pertama kali saya kenal beliau sebagai seorang pemimpin mahasiswa dalam gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia angkatan 66 itu. Saya termasuk angkatan 66 tapi anak buahnya ya, jadi pasukannya itu ya. Saya dengarkan pidato-pidato beliau. Karir politik Dr. Kosmas dimulai saat berkiprah menjadi anggota DPR Gotong Royong pada tahun 1967. Beliau dipilih menjadi Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat pada tahun 1978 dan menjadi Menteri Negara Perumahan pada tahun 1983. Selama menjabat, beliau merupakan pelopor kebijakan perumahan rakyat dan rumah susun. Beliau termasuk tokoh yang pertama ya mencetuskan adanya rumah susun atau rumah vertikal di Indonesia ya. Beliau mencetuskan pertama sudah jauh ke depan memikirkan seperti beliau bahwa suatu saat kota-kota besar khususnya Jakarta ini akan susah untuk memperoleh lahan untuk perumahan landed ya. Menteri Tenaga Kerja Saudara Dr. Andes Kosmas Batubara. Dr. Kosmas dipercaya menjadi Menteri Tenaga Kerja pada tahun 1988 dan terpilih menjadi Presiden International Labour Organization. Bapak Dr. Kosmas Batubara adalah sosok yang menorehkan bagaimana bisa di Kementerian Ketenagakerjaan masa itu adalah Departemen Tenaga Kerja bisa menghasilkan beberapa karya, termasuk adalah bagaimana manpower problems dan policy beliau bisa tuliskan pada ketika itu. Itu adalah sekitar 20 tahun yang lalu sudah berlalu, bahkan 30 tahun, dan bagaimana sebenarnya gagasan dan pikiran beliau itu ternyata sangat bermanfaat saat ini dan ke depan. Setelah selesai menjadi pejabat negara, Dr. Kosmas masuk ke dunia swasta dan mulai menjabat sebagai komisaris di berbagai perusahaan. Pak Kosmas selesai dari Kementerian Tenaga Kerja tahun 1993 langsung gabung di Intiland. Pak Kosmas setelah pensiun bukannya tidak ada teman, malah temannya saya lihat lebih banyak daripada waktu dia menjabat. Dari kita bisa menilai sebenarnya Pak Kosmas itu orang apa gitu. Jadi dia, karena dia baik, maupun waktu pejabat itu juga baik, jadi waktu pensiun pun banyak orang, kalau nggak salah juga banyak perusahaan minta Pak Kosmas sebagai preskom juga. Perkenalan saya dengan Pak Kosmas Batubara sebetulnya diawali dari tahun 1998 pada saat beliau diangkat sebagai Presiden Komisaris dalam rapat umum Perseroan.
Sejak itu hubungan kita berkembang tidak saja sebagai kolega, tapi sebagai teman, bahkan sebagai sahabat. Kenapa? Karena menurut saya beliau adalah salah satu orang yang memiliki kepribadian sangat menarik dan luar biasa. Bapak Kosmas Batubara, peninggalan beliau kepada kami yang menjadi instrumen penting di perusahaan, di hubungan industrial di tempat kami berada, salah satunya adalah musyawarah bersama tingkat pusat, di mana menjadi media bertemu, berdialog, berunding antara jajaran direksi, manajemen, dan serikat pekerja. Dan satu lagi adalah musyawarah bersama tingkat pabrik. Kecintaan beliau dengan belajar membuat Dr. Kosmas kembali menempuh pendidikan S3 di Ilmu Politik FISIP UI dan lulus dengan predikat cum laude. 1998 saya baru kembali ke Indonesia dan bertemu kembali dengan Pak Kosmas sebagai mahasiswa S3 Ilmu Politik Universitas Indonesia. Yang menarik dari proses bimbingan dengan Pak Kosmas, setiap kali datang gitu ya, dan datang ke Salemba waktu itu, saya selalu bertanya apa yang sudah Pak Kosmas pikirkan tentang topik yang Pak Kosmas akan tulis, yaitu tripartite ya, hubungan relasi Pancasila, hubungan ketenaga kerjaan antara negara, pebisnis dan pekerja. Karena dia juga mantan Menteri Tenaga Kerja, jadi menarik untuk melihat itu. Dr. Kosmas Batubara juga aktif di bidang pendidikan dan memberikan kontribusinya kepada beberapa universitas di Indonesia. Beliau sebagai rektor dengan sabar mendampingi dan membawa universitas kami yang baru lahir menapak tantangan sebagai universitas yang baru. Ada satu kegiatan yang menjadi ciri khas dari mata kuliah ini, yaitu kunjungan lapangan, kunjungan ke perusahaan. Dan itu adalah inisiatif dari Pak Kosmas sendiri, dan beliau juga yang kemudian memfasilitasi seluruh proses. Seringkali mata kuliah ini mengadakan seminar, kemudian juga mengundang pengajar tamu, dan itu semua juga kontribusi Pak Kosmas sangat besar ya dalam. Walaupun saya belum bertemu langsung dengan Pak Kosmas secara tatap muka atau virtual, saya meyakini bahwa Pak Kosmas memang menginginkan menginginkan mahasiswanya untuk dapat melihat atau mengamati fenomena sosial dan menjadikan masyarakat betul-betul sebagai lab anak sosial. Dan ini yang saya kira menjadi kekuatan dari mata kuliah yang ditinggalkan oleh Pak Kosmas. Pesan dari Pak Kosmas bagi kehidupan saya selanjutnya adalah beliau nitip untuk terus jagain isu tenaga kerja Indonesia. Hingga akhir perjalanan hidup, Dr. Kosmas Batubara terus memberikan inspirasi dan dampak positif bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Ketika beliau sudah di Indonesia, kita berdua melakukan beberapa perjalanan. Padahal di masa itu dokter sudah mengingatkan bahwa beliau sudah memiliki batas waktu tertentu. Tapi karena dedikasi yang sangat tinggi kepada perusahaan maupun bangsa dan negara, beliau selalu memiliki komitmen yang kuat. 3 bulan sebelum meninggalnya beliau, kita melakukan beberapa kegiatan, seperti kita melakukan perjalanan ke Filipina, kita melakukan perjalanan ke Surabaya, dan terakhir kita melakukan perjalanan ke Cirebon. Kepuasannya kalau melihat angkatan muda bisa maju, bisa lebih aktif, bisa menyaingin orang tua, itu sebenarnya yang selalu disampaikan kepada saya. Terima kasih Dr. Kosmas Batubara atas segala kontribusi yang diberikan dan menjadi inspirasi bagi kita semua.